kalau misalnya di luar gameplay nih Dut, kan RRQ kemarin ya semua ya lu pasti udah tahu lah netizen rame hashtag #Acil out. Kalau lu ngelihatnya gimana tuh fenomena ini? Karena kan kayak beberapa kali emang dari Acil juga kita nilainya dia nggak respect band gitu. Nah tapi kalau dari sisi player gimana tuh? Gue punya 2 penilaian sih, Hmm, bukannya kayak gue maksudnya menjelekan Acil atau enggak, iya mungkin ya. emang Acil gue nilainya gengsinya tinggi lah, Hmm, dan oke. anak-anak pun pasti mengerti hal itu gitu. Ya, Acil tuh pengen kayak membuktikan kayak bahwa kita tuh bisa gitu, kita tuh dilatih untuk keluar dari zona nyaman, ngerti gak sih? oke. Ya makanya kenapa kita harus melawan itu gitu. Mhm. Secara nggak langsung ya kita di scrim-scrim juga, kita nggak keberatan gitu lawan kayak tim apa, lawan hero apa, kayak gitu-gitu. Oke. Mungkin kalau misalnya udah masuk ke stage beda lagi ya, gue nggak tahu apa yang Iya. terjadi gitu. Intinya menurut gue Acel itu gimana ya, banyak orang ngira salah sih, Mmm, padahal dia itu menurut gue pinter banget lah dalam kayak menyatukan anak-anak juga, sama kayak Petra dia tuh. iya iya. Pintar dalam menyatukan anak-anak, chemistry-nya kayak gitu-gitu, terus Mhm, ngajarin gameplay-nya bener-bener kuat banget gitu. mhm. Ya sebenarnya nggak ada salah sih dia, Kalau berarti itu, keunggulan Acil bisa dibilang ya? keunggulan Acil. Kalau misalnya yang orang highlight ini kan sebenarnya Yang draft pick-nya. draft pick ya, kalau Nah, misalnya draft pick itu gue nilainya lebih ke arah kayak kita nggak boleh di zona nyaman terus sih, gitu oke. aja. Mungkin gue nggak tahu di pemikiran gue ya kayak kalau misalnya kita menang gitu, contohnya lawan Estes Blacklist kayak gitu-gitu. Iya, Kedepannya itu kita jalannya bakal enak, bukan buat M4 doang, oke. untuk turnamen-turnamen internasional kedepannya lah gitu. Jadi Mhm, kayak secara nggak langsung permainan mindset lah. mindset ya. Contohnya ini RRQ udah nggak takut nih, Mmm, kan gini deh contohnya simpelnya, kalau misalnya kita kemarin menang lawan Blacklist nih, mmm, tanpa ban Estes gitu kita menang. mmm, Next-nya kita kalau ketemu lawan Blacklist lagi, emang Blacklist bakal pakai Estes. mmm. Gitu permainan mindset-nya gitu. Ah, Itu jadi mempermudah Acil juga secara nggak langsung. iya iya Cuman kan iya. di mata netizen menurut gua ya kesannya kayak gengsi gitu, nggak Iya, mau kayak respect band, oke. gitu sih. Gue mikirnya big picture-nya kayak gitu. Iya iya iya. Ya itu maksudnya kayak pemikiran dari lu lah ya. Iya, Tapi emang kalau misalnya kita ambil garis tengahnya, kalau garis tengahnya sebenarnya kan kayak lu tadi bilang kalau dia itu keluar zona nyaman. Tapi hmm, kalau misalnya kayak kita kalau di Scrim gue setuju banget. Di Scrim itu oke, fine kalau untuk kayak iya, gitu. Tapi kalau di stage sudah beda urusan, Dut. Maksudnya kayak kalau misalnya lu bisa emang bikin enakin tim lu, bikin susah tim musuh, why not? Selama lu tetap menang gitu loh hasilnya. Dibanding kayak lu coba untuk keluar di zona nyaman tapi kalah. iya sih. Kalau lu sebagai player deh, lu lebih pilih kayak, oke kita mungkin kayak terkesan ya takut estes dia lah, tapi kita menang, kita upper bracket, kita, masuk ke grand final. Lu lebih pilih yang mana? Ya gitu, gue realistis lah main ke grand final lah. Iya kan? Iya, cuman kayak Heeh. tetep lah gue menilainya itu scrim itu sama kayak pertandingan gitu. Jadi Ah, nggak boleh manja lah gue. oke oke oke. Kayak lu dilatih udah kayak gini ya lu harus buktiin gitu di stage gitu. Iya iya, Kita kan punya selalu metode kayak kalau misalnya scrim kita tuh anggap turnamen gitu. benar benar. Jadi ya nggak ada beda sebenarnya. Ya dan ya gue setuju sih kalau misalnya mungkin dari posisi player lu mau dikasih apapun pun, lu harus siap kan? Iya. Iya, dan itu balik lagi ke coach yang menilai, Hmm. kayak mungkin dia tahu yang terbaik lah untuk coach, untuk player-playernya juga. Jadi ya, gua kalau di posisi si R7 juga maksudnya kayak mau main apapun, hero mungkin kayak lu dikasih hero tai juga gitu ya gue siap, gitu kan. Iya. Iya 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 iya, oke. Tapi, menurut lu kayak apakah emang dia layak untuk dapat ya hinaan lah ya, maksudnya kayak orang nge-judge dia sebanyak itu dan akhirnya emang udah keluar juga kan? Kalau hinaan menurut gua wajar sih pasti sih. Oke. Cuman ya pasti dalam diri dia kalau misalnya dia punya berpikiran yang lain gitu, Mhm mhm. kenapa dia kayak nge-ban Estes contohnya kayak dari diri Acilnya, Iya, mungkin nggak bakal peduli sih dia dihina kayak gitu. kalau dia emang punya pendirian itu ya. Iya, biasanya kan kalau orang dihina gitu, Mhm. apalagi sampai farewell kayak gini, bakal bahaya itu.
Biasa jadi kayak motivasi tambahan ya. Iya, itu bakal bahaya Iya, Jo benar biasanya. benar, Apalagi benar. ntar kalau misalnya dia ntar contohnya udah di tim lain tuh. Heeh. Lumayan bahaya itu. Waduh, di tim mana tuh? Waduh, nggak tahu tuh. Gak tahu, itu tunggu aja nanti. Kita juga nggak tahu masih dia masih bakal menjadi coach atau enggak gitu kan ya di MPL atau misalnya di scene lain gitu ya, kita tunggu aja lah.